Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah tentang penduduk Najran yang harus rela mengorbankan nyawa, dibakar ke dalam api yang dinyalakan pada sebuah galian parit demi untuk mempertahankan akidah mereka. Dikisahkan bahwa Dzunwas adalah raja terakhir kerajaan Himyar atau Himyarid Kingdom, di mana kabilah-kabilah Yaman pada saat itu bersatu di bawah kekuasaannya. Dia menganut agama Yahudi, dia adalah Shahibul Ukhdud, dia menyebut dirinya dengan sebutan Yusuf, dan dia menjadi raja dalam kurun waktu yang cukup lama, mulai tahun 510 sampai 525 Masehi. Ibu kota kerajaan Himyar berada di Zafar, yang kemudian pindah ke Sana'a pada awal abad keempat. Sementara itu di wilayah Najran yang terletak di barat daya Arab Saudi dekat dengan perbatasan Yaman, ada sisa-sisa pemeluk agama Nabi Isa alaihissalam yang berpegang teguh dengan ajaran kitab Injil. Mereka adalah orang-orang yang terhormat, istiqomah dalam agama mereka. Mereka mempunyai seorang pemimpin yang bernama Abdullah bin Samir. Agama Nasrani dianut oleh penduduk Najran, di mana Najran merupakan sebuah kawasan yang berada di tengah-tengah wilayah dan penduduk Arab, di mana penduduk Arab pada kala itu adalah para penyembah berhala. Lalu siapa yang mendakwahkan agama Nasrani kepada penduduk Najran? Agama Nasrani dibawa masuk ke Najran oleh seseorang yang bernama Faymiyun atau disebut juga Faymiun. Faymiyun berhasil meyakinkan penduduk Najran untuk pindah agama dari paganisme, penyembah berhala, menjadi pemeluk Nasrani. Dikisahkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar, sesungguhnya penduduk Najran semula adalah orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian di sebuah kampung yang berdekatan dengan Najran ada seorang ahli sihir yang mengajarkan sihir kepada para pemuda Najran. Tatkala Famiyun datang ke sana, para penduduk Najran mengatakan ada seseorang yang singgah dan membangun sebuah kemah antara Najran dan kampung tempat tinggal ahli sihir. Ketika orang-orang Najran mengirimkan anak-anak mereka kepada ahli sihir tersebut untuk mempelajari ilmu sihir kepadanya, salah seorang penduduk Najran yang bernama Samir juga mengirimkan anaknya yang bernama Abdullah bin Samir untuk belajar kepada tukang sihir tersebut. Setiap kali Abdullah melewati kemah Faymiyun, dia terkagum-kagum terhadap salat dan ibadahnya, sehingga membuatnya mampir di sana dan mendengar nasihat-nasihat Faymiyun, hingga akhirnya dia memeluk agamanya Faymiyun, mengesahkan Allah dan menyembahnya. Kemudian Abdullah menanyakan kepadanya tentang hukum-hukum syariat, sehingga tatkala dia sudah sedemikian paham tentang syariat itu, maka dia mulai bertanya tentang Al-Ismul A'zam atau nama Allah yang paling agung, yaitu sebuah nama ketika seorang hamba berdoa kepada Allah menggunakan nama tersebut, maka Allah pasti akan mengabulkan. Walaupun Faymiyun mengerti tentang Al-Ismul A'zam ini, dia sengaja merahasiakannya kepada Abdullah. Dia berkata, "Ya ibn akhi,
innaka lan tahmilahu akhsha 'alaika dha'faka anhu. Wahai putra saudaraku, engkau tidak akan mampu menanggungnya. Saya khawatir engkau tidak kuat memikul beban ini. Sementara Samir, ayah Abdullah, tidak mengira bahwa anaknya telah belajar kepada Faimiyun secara diam-diam. Dia hanya berpikir bahwa anaknya pergi ke tukang sihir itu setiap hari sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda-pemuda lainnya. Tatkala Abdullah menyadari bahwa gurunya memiliki ilmu yang dirahasiakan dan gurunya khawatir bahwa dirinya tidak sanggup memikul beban ilmu tersebut, maka dia segera mengumpulkan beberapa anak panah. Lalu dia menuliskan semua nama-nama Allah yang dia ketahui pada masing-masing anak panah tersebut, hingga tidak tersisa satu nama pun. Abdullah kemudian menyalakan api, lalu mulai melempar anak panah tersebut satu persatu ke dalam bara api. Hingga tatkala anak panah yang terdapat al-ismul a'zam, anak panah yang dilempar itu pun meloncat keluar dari bara api tersebut tanpa bekas api sedikit pun. Jadi tidak sedikit pun terbakar. Maka Abdullah mengambil anak panah itu, lalu dia datang menemui Faimiyun dan memberitahukan bahwa dia telah tahu tentang al-ismul a'zam yang selama ini dia rahasiakan. Faimiyun berkata, "Wa ma huwa?" Apa al-ismul a'zam itu? Dijawab oleh Abdullah, "Huwa kadza wa kadza." Al-ismul a'zam itu adalah nama ini dan ini. "Bagaimana cara engkau mengetahuinya?" kata Faimiyun. Maka Abdullah memberitahukan tentang apa yang sudah dia lakukan. Faimiyun berkata, "Ai ibn akhi, qad asabtahu fa'amsik ala nafsik wa ma adhunnu an taf'ala." Wahai putra saudaraku, engkau telah mendapatkan al-ismul a'zam itu, maka jagalah dia. Aku tidak mengira engkau akan melakukan ini semua. Setelah itu, setiap kali Abdullah bin Samir memasuki Najran dan bertemu dengan seseorang yang menderita sakit, maka dia akan berkata, "Wahai hamba Allah, maukah engkau mentauhidkan Allah dan memasuki agama saya, dan aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakit yang kau derita?" Maka orang itu akan menjawab, "Ya," kemudian mengesahkan Allah dan menjadi seorang muslim. Lalu Abdullah mendoakan orang tersebut sehingga sembuh. Sampai-sampai tidak ada seorang pun yang sakit di Najran kecuali mendatanginya kemudian mengikuti dakwahnya, dan Abdullah mendoakan mereka sehingga diberi kesembuhan. Akhirnya peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada pemimpin Najran dan Abdullah dipanggil untuk menghadap dirinya. Pemimpin itu berkata, "Afsadta alayya ahla qaryati wa khalafta dini wa dina abai la umassilanna bik." Engkau telah merusak keadaan penduduk negeri ini dan engkau telah melakukan perbuatan yang berseberangan dengan agamaku dan agama nenek moyangku. Maka aku akan membunuhmu secara kejam, kata pemimpin tersebut. Abdullah bin Samir menjawab, "Wahai pemimpinku, engkau tidak akan mampu melakukannya." Maka pemimpin itu pun memerintahkan orang-orangnya untuk membawa Abdullah ke sebuah puncak gunung. Kemudian Abdullah dilempar dengan kepala di bawah dan dia pun jatuh ke bumi. Tapi anehnya Abdullah tidak mengalami luka sedikit pun. Kemudian Abdullah dibawa ke sebuah perairan di Najran, yaitu sebuah lautan yang konon tidak ada sesuatu pun yang jatuh ke dalam lautan tersebut kecuali akan binasa. Maka Abdullah bin Samir dilempar ke dalamnya. Namun anehnya dia bisa keluar lagi dari dalam lautan itu dengan keadaan selamat. Tatkala dia berhasil mengalahkan penguasa Najran, Abdullah bin Samir berkata, "Innaka wallahi lan taqdiru ala qatli hatta tuwahhidallaha fatu'mina bima amantu bih fa innaka in fa'alta dzalik sulitta alayya faqataltani." Demi Allah, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup
untuk membunuhku sebelum engkau mentauhidkan Allah dan engkau beriman dengan apa yang aku imani. Jika engkau melakukan itu, maka engkau akan berhasil membunuhku. Penguasa itu pun mentauhidkan Allah dan mengucapkan syahadat sebagaimana syahadatnya Abdullah bin Samir. Kemudian penguasa itu memukul Abdullah dengan sebuah tongkat di tangannya yang kemudian membuat Abdullah terluka kecil dan dia pun meninggal dunia akibat luka kecil tersebut. Lalu bagaimana dengan penguasa itu? Penguasa itu juga mati pada saat itu juga. Peristiwa tersebut membuat penduduk Najran berbondong-bondong memeluk agama yang dianut oleh Abdullah bin Samir, mengikuti ajaran Injil dan hukum-hukum syariat Nabi Isa bin Maryam. Lalu ketika penduduk Najran sudah banyak yang memeluk agama Nasrani, namun tiba-tiba ada peristiwa yang tidak menyenangkan, yaitu pada saat penduduk Najran tiba-tiba dipaksa untuk memeluk agama Yahudi oleh penguasa Himyar yang bernama Dzu-Nuwas. Pada saat itu, Dzu-Nuwas beserta pasukannya berangkat ke Najran dengan membawa dua pilihan untuk penduduk Najran. Pilihannya yang pertama, mereka harus memeluk agama Yahudi atau mereka dibunuh. Namun dari dua pilihan itu, masyarakat Najran memilih untuk dibunuh dengan tetap mempertahankan keimanan mereka. Maka mereka kemudian dimasukkan ke dalam parit dan dibakarlah orang yang dibakar di antara mereka dengan api. Ada pula yang dibunuh dengan pedang, lalu mereka dicincang, hingga jumlah orang-orang yang terbunuh pada saat itu diperkirakan ada 20.000 orang jumlahnya. Mengenai Dzu-Nuwas dan pasukannya ini, Allah telah menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Buruj ayat ke-4-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Dalam peristiwa pilu tersebut ada seorang di antara mereka yang berhasil selamat dari pembunuhan massal. Dia bernama Daus Dzu Sa'laban. Berawal dari pelarian Daus inilah nanti kekuasaan Dzu-Nuwas akan berakhir dan bangsa Yaman ditaklukkan oleh bangsa Habasyi atau Ethiopia. Dan dari sini pula berawal kisah Abraha, yaitu salah seorang pemimpin yang terkenal akan menghancurkan Ka'bah pada tahun gajah. Demikian kisah orang-orang yang rela mengorbankan jiwanya demi mempertahankan akidah. Semoga kita semua diberi keteguhan iman, istiqomah, dan akhirnya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit